Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, pemirsa DMS TV. Anda bersama kami kembali dalam program Talk Show Subuh Salam Bicara, sebuah program perbincangan yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik untuk Anda saksikan. Mendengar kata tentara, itu yang tergambar dalam benak kita adalah kemudian sosok-sosok tegap, berseragam, bersuara lantang dan tegas, dan juga senjata. Tapi tentu saja dunia kemiliteran tak melulu hanya soal-soal itu. Ada banyak hal-hal menarik yang bisa kita ulas dan kita cari tahu lebih jauh terkait dengan dunia kemiliteran, terutama dalam skup yang lebih kecil di kota Subuh Salam. Di studio kami saat ini sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Dandim dari Kodim 0118 Subuh Salam, Letnan Kolonel Infanteri Winas Kurniawan SIP MTRH. Assalamualaikum Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau berbicara masalah kemiliteran, mana ada banyak sekali hal-hal yang menarik karena banyak juga ternyata warga kita yang tertarik berprofesi menjadi seorang tentara, Anda. Jadi mungkin sebagai pembuka di segmen awal ini, Komandan bisa ceritakan latar belakangnya Komandan, sejarah dalam pendidikan militer, kemudian ketika Komandan mengisi karir hingga sampai akhirnya hari ini menjadi Dandim di kota Subuh Salam. Silakan Komandan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini saya Letkol Infanteri Winas Kurniawan sebagai Dandim 0118 Subuh Salam ingin menyapa seluruh pemirsa di kota Subuh Salam, khususnya pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan riwayat pangkat dan jabatan saya selama saya lulus pendidikan sampai dengan berdinas di Kodim 0118 Subuh Salam ini. Saya terlahir dengan 3 bersaudara. Saya sebagai anak pertama, laki-laki sendiri, kemudian adik saya 2 orang perempuan. Saya dilahirkan di suatu kota atau kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah. Saya lulus SMA tahun 1999. Selanjutnya saya mendaftar ke Akademi Militer dan saya langsung diterima saat itu juga, sehingga saya masuk pendidikan Akademi Militer tahun 99. Selanjutnya saya melaksanakan pendidikan selama 3 tahun dan saya lulus pada tahun 2002. Kelulusan itu saya diberi pangkat Letnan 2. Tugas pertama saya adalah di tanah Aceh ini, yaitu tepatnya di Koramil Simpang 3 Kodim Pidi di daerah Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Itu tugas pertama saya di tahun 2003 sampai 2004. Selanjutnya saya berpindah tugas ke Kalimantan Barat. Ada di Satuan Yonif 642, kemudian 643. Selanjutnya di tahun 2012 saya pindah ke Bandung di Pusdikif, Pusat Pendidikan Infanteri di Bandung. Selanjutnya saya 2016 saya mengenyam pendidikan Sesquad. Sekolah tersebut merupakan sekolah tertingginya Angkatan Darat. Kalau kita bilang adalah untuk Sesquad ini syarat untuk kita naik dari mayor menuju ke pangkat letkol. Iya. Selanjutnya setelah saya lulus pendidikan Sesquad di tahun 2017 saya berdinas ke Kodam 4 di Ponorogo, Semarang, menjadi Babandia Op. Dan di tahun yang sama di bulan Oktober saya kembali lagi berdinas di tanah Aceh ini di Kodam IM. Saya menjabat sebagai Danyonif 115 Macanlosa di Aceh Selatan. Kemudian di tahun 2019 bulan Februari
saya pindah ke Banda Aceh di Makodam sebagai Pabandia Perencanaan. Setelah itu di tahun yang sama 2019 bulan Desember saya pindah lagi di Rindam Iskandar Muda menjabat sebagai Komandan Sekolah Calon Bintara. Dan setelah itu di tahun 2020 bulan Agustus saya menjabat ataupun mendapatkan surat keputusan dari Kasat baru untuk menjadi Dandim 0118 Subul Salam. Berarti terhitung dari Agustus 2020 sampai dengan sekarang bulan September 2021, berarti saya sudah 1 tahun lebih sedikit menjabat sebagai Dandim. Demikian riwayat penugasan dan karir saya yang dapat saya ceritakan kepada pemirsa sekalian. Artinya kalau tanah Aceh ini untuk komandan sudah familiar sekali selama mengikuti karir ini. Ya, demikianlah. Saya sudah berdinas di wilayah sektor utara di PD, kemudian sekarang saya berdinas di sektor barat selatan ini. Kemudian ini mungkin ada adik-adik kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau yang baru selesai yang kemudian juga bercita-cita menjadi seorang tentara. Komandan yang sudah melalui semua proses itu yang akhirnya berhasil menjalani pendidikan di akademi militer mungkin punya trik-trik khusus apa saja yang harus mereka persiapkan kemudian kalau mereka ingin juga menjadi siswa ya kalau bahasa saya. Ya, siswa sebagai, taruna ya. Ya, siswa taruna. Ya, siswa taruna di akademi militer. Ya. Bagaimana teman? Apa yang dipersiapkan? Ya, dari sejak saya menjabat sebagai Dandim di sini, saya mengadakan suatu program pelatihan bagi adik-adik yang sedang menjalani pendidikan di SMA baik kelas 1, 2, 3 maupun yang sudah lulus dari SMA yang memiliki cita-cita untuk baik menjadi tentara, Polri maupun STPDN. Karena teknis seleksinya hampir sama. Kita melaksanakan pelatihan di mana saya tugaskan pelatih dari Kodim untuk melatih adik-adik tersebut di lapangan Sadakata Kota Subul Salam. Itu kita laksanakan setiap harinya. Dari awal saya menjabat di sini, khususnya Akmil, alhamdulillah dari hasil pelatihan tersebut sudah ada 1 orang yang berhasil lolos untuk masuk akademi militer di tahun 2021 ini. Kemarin seleksi masuk Akmil 1 orang diterima atas nama Haryanto Banjir. Yang bersangkutan tinggal di daerah Sukamakmur. 1 orang sudah masuk ke akademi militer. Dia bukanlah seorang anak dari pejabat. Haryanto merupakan anak dari seorang petani. Jadi bahwa masuk Akmil ataupun masuk tentara ini bukanlah dilihat dari siapa orang tuanya, tapi adalah seberapa kemauan dan keyakinan diri kita sendiri untuk mencapai cita-cita itu. Itu adalah kunci penting. Saya ulangi, keyakinan, kemauan, kemudian semangat pantang menyerah yang harus dimiliki oleh adik-adik sekalian yang ingin mendaftar menjadi TNI maupun Polri ataupun STPDN. Kalau udah punya kemauan yang kuat, kemudian diikuti dengan upaya ataupun usaha yang kuat juga, insya Allah akan tercapai. Intinya di situ adalah ikhtiar, berdoa dan berusaha. Ya, ini Komandan, kita ada banyak sekali mendengar cerita-cerita dari kawan-kawan yang sudah pernah mengikuti seleksi menjadi seorang
tentara di Akmil. Ada yang kemudian 2 sampai 3 kali gagal di berbagai tahapan. Sementara komandan sendiri itu baru pertama kali coba langsung berhasil. Apa yang komandan persiapkan saat itu, komandan? Mungkin bisa berbagi untuk kawan-kawan yang juga punya cita-cita ingin bisa berhasil menjadi seorang taruna militer di Akmil. Silakan, komandan. Ya, kalau saya bicara tentang pengalaman, karena saya memang sudah memiliki cita-cita untuk menjadi seorang prajurit tentara itu sejak SD. Diawali dengan saya suka bermain tentang ketentaraan dengan kawan-kawan. Kemudian saya juga sering melihat brosur-brosur di Kodim, di Koramil, sehingga saya melihat brosur-brosur yang ada itu tertarik. Kemudian ada juga senior-senior saya yang datang ke sekolah untuk memberikan promosi. Dia yang sudah masuk Akmil datang ke sekolah memberikan promosi kepada adik-adik yang masih sekolah. Ini saya lebih tertarik lagi. Tentunya kalau kita memiliki suatu cita-cita adalah apa sih yang harus kita siapkan untuk mendapatkan cita-cita itu, meraih cita-cita itu. Kita lihat bahwa masuk TNI atau Akmil ini nanti akan menjalani seleksi-seleksi yang begitu ya cukup berat, dan saingan pun kita akan menghadapi saingan orang yang banyak, karena Akmil ini adalah dari seluruh wilayah Indonesia, dari seluruh provinsi yang nantinya akan dididik terpusat di Magelang Akademi Militer. Jadi saya mempersiapkan itu seperti contohnya nanti seleksi, kita akan menghadapi seleksi namanya kesegaran jasmani. Ada materi lari selama 12 menit, kemudian pull up, selanjutnya push up, sit up, shuttle run, dan ketangkasannya adalah renang. Itu semua harus kita persiapkan. Kalau kita memiliki cita-cita untuk masuk Akmil dengan seleksi yang sedemikian ketatnya dan berat, namun kita tidak menyiapkan jauh hari, tentunya tidak akan bisa kita mencapai itu. Karena saya sudah mempersiapkan hal tersebut, maka saya yakin bahwa saya akan dapat mencapai cita-cita itu. Selain kesegaran jasmani atau fisik, selanjutnya adalah tes kesehatan. Tes kesehatan mulai dari kesehatan fisik luar maupun kesehatan dalam. Kesehatan luar yang nampak seperti mata, gigi, postur tubuh, bentuk kaki, dan sebagainya. Tentu itu harus kita siapkan juga. Sebelum kita melakukan seleksi atau mengikuti tes masuk Akmil, kita harus mengecek kondisi kita dahulu, baik kondisi fisik luar maupun dalam. Apakah gigi kita ada yang lubang atau tidak? Berarti kan kita perlu menambal. Apakah mata kita ada kendala? Mungkin kita konsultasi dengan dokter untuk menyembuhkannya. Berbagai macam cara untuk kesehatan harus kita siapkan. Kita harus tahu apa yang akan dites, macam tesnya apa saja. Itulah yang harus kita siapkan. Alhamdulillah saya menyiapkan itu semua, sehingga dengan saya siap dengan segala halnya untuk menghadapi seleksi, kemudian saya punya keyakinan dan semangat untuk melaksanakan seleksi. Alhamdulillah saya bisa masuk Akademi Militer hanya dengan sekali tes. Sebenarnya tidaklah sulit kalau kita benar-benar menyiapkan dengan serius dan dengan baik. Demikian yang bisa saya ceritakan. Artinya faktor keberuntungan itu bukan yang utama komandannya untuk menjadi seorang taruna di Akmil. Betul, betul itu. Persiapan dan kemauan yang kuat lah yang sebenarnya yang bisa mengantarkan seseorang itu menjadi seorang taruna di
Akmil itu. Iya, betul sekali itu. Jadi bukan hanya keberuntungan. Keberuntungan adalah poin sekian. Yang utama adalah kesiapan diri kita, kemudian tidak lupa adalah doa. Doa diri kita sendiri dan doa orang tua. Itu adalah kekuatan besar yang menjadi motivasi saya untuk bisa melakukan segala halnya dengan bantuan doa orang tua. Kemudian komandan, ini komandan dalam proses meniti karir sudah mengenal Aceh dari mulai sudut bagian utara, kemudian ke ibu kota di Banda Aceh, dan saat ini sudah setahun mengabdi di kota Sibu Salam. Mungkin komandan punya pengalaman apa yang bisa dibagi ke masyarakat kita selama menjabat sebagai dandim di kota Sibu Salam yang menarik mungkin? Ya, kalau pengalaman menarik di kota Sibu Salam ini selama saya menjabat, tentunya kalau jabatan dandim ini adalah jabatan di mana kami aparat teritorial harus selalu dekat dengan masyarakat. Banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi pengalaman bagi kami, pengalaman menarik. Kalau dinyatakan satu, nanti yang lain akan iri, karena sangat banyak sekali kita sering berhubungan dengan masyarakat, baik dalam kegiatan apapun, menangani hal apapun, baik yang susah maupun yang senang. Tentunya tugas kami untuk selalu bersama masyarakat, di mana moto kami adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ini yang selalu kami berdayakan atau kami lakukan bersama dengan masyarakat dalam kegiatan apapun, gotong royong, karya bakti, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Tentunya banyak hal yang harus kami lakukan untuk dapat menghadapi pandemi COVID ini bersama dengan masyarakat, baik terkait dengan vaksinasi maupun penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Inilah yang menjadi pengalaman-pengalaman menarik bagi kami selama pelaksanaan tugas. Ya, di dalam dunia ketentaraan itu ada dikenal dua jenis operasi, operasi perang dan operasi non perang. Tentunya di Kodim 0118 Sibu Salam juga di masa damai ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka operasi non perang. Nanti kita akan coba cari tahu lebih jauh soal apa saja yang sudah dilakukan oleh Kodim Kota Sibu Salam sejak berdiri dari 8 Maret 2018 lalu hingga saat ini, terutama di saat Pak Dandim Letkol Infanteri Wimas Kurniawan ini kemudian memimpin jalannya dunia perkodiman di Kota Sibu Salam. Nantikan kami di segmen berikutnya.